Assalamualaikum. Ketemu lagi di kelas Seni Budaya. Nah, pertemuan hari ini bakalan jadi pertemuan terakhir kita di semester ini. Pertemuan hari ini kita mau melanjutkan pelajaran tentang musik seperti di minggu kemarin. Minggu kemarin kita udah belajar tentang teori dasar musik kan. Nah, sekarang hari ini kita mau belajar tentang bagaimana cara membaca notasi musik. Ada yang udah tahu? Ada yang tahu ini namanya apa? Ada yang pernah lihat? Benar. Gambar yang ada di samping saya ini yang banyak not baloknya itu namanya adalah partitur. Biasanya orang-orang yang memainkan musik melihat partitur yang ada di sebelah saya ini dengan membaca not baloknya. Nah, hari ini kita mau belajar gimana sih cara bacanya partitur. Dalam notasi musik ada 3 macam kunci nada. Ini gambarnya, contoh 3 gambar kunci nadanya seperti ini. Yang pertama itu ada kunci G atau disebut juga dengan treble. Kunci G seperti ini ya. Ini adalah kunci G. Terus yang di samping saya, ini adalah kunci F. Kunci F seperti ini. Atau disebut juga dengan bass. Ini treble. Terus yang ini bass. Dan yang ini apa nih? Yang ini adalah kunci C. Disebut juga tenor. Gitu. Nah, yang paling sering digunakan para musisi untuk digunakan dalam membuat lagu itu adalah kunci G ini dan kunci F. Tapi yang paling sering adalah kunci G ya. Dalam memainkan piano dan gitar, biasanya menggunakan kunci G. Kalau memainkan piano kan dengan 2 tangan. Nah, di tangan kanannya itu menggunakan nada treble, kunci G. Sedangkan di tangan kirinya menggunakan kunci F. Jadi, seorang pianis itu memainkan piano dengan membaca 2 notasi musik. Yang pertama, notasi yang diawali dengan nada treble atau G di tangan kanan dan yang diawali dengan kunci F di tangan kiri. Nah, selanjutnya setelah kita tahu macam-macam kunci nada, di sini ada yang namanya garis birama atau garis paranada. 4 notasi musik dituliskan. Garis paranada atau garis birama mempunyai 5 garis, 1, 2, 3, 4, dan 5, dan mempunyai 4 spasi, 1, 2, 3, 4. Nah, di spasinya ini tempat untuk menuliskan not-not balok untuk memainkan lagu. Nah, di awal ini ada apa nih? Di awal sini tempat kita meletakkan kunci nada. Bisa kunci G, atau kalau mau kunci F boleh, kunci C juga boleh. Di sini saya mau kasih kunci G aja ya. Kunci G seperti ini. Oke, di awal setiap garis birama atau garis paranada selalu diawali dengan kunci G. Sekarang coba lihat gambar not balok yang ada di papan tulis ini. Not balok dibagi menjadi 6 jenis. Yang pertama, ada yang bentuknya bulat, tengah-tengahnya putih, bulat tidak penuh seperti ini, dibacanya 4 ketuk. Kalau yang bulat selalu ada tangkainya seperti ini, dibacanya 2 ketuk. Dan yang bulat tapi penuh dihitamkan seperti ini, ada tangkainya lagi, di atasnya nilainya 1 ketuk. Dan yang ini, notasi baloknya ini, ada, kita sebut saja bendera. Benderanya 1, nilainya setengah ketuk. Dan yang ini, ada benderanya 2, nilainya 1/4 ketuk. Dan yang terakhir, benderanya ada 3, dibacanya 1/8 ketuk. Oke, dicatat ya, not balok ada berapa? Ya, bagus. Not balok ada 6 macam. Dibacanya beda-beda ya. Oke, sekarang saya mau kasih contoh gimana cara membaca ketukan-ketukan yang tadi. Yang 4 ketukan, 2 ketukan, 1 ketukan, setengah ketukan, 1/4 ketukan, dan 1/8 ketukan. Biar lebih gampang, saya menggunakan tempo. Tapi karena saya nggak punya alat temponya, jadi saya menggunakan tempo manual seperti ini ya. Gitu ya, ini namanya tempo ya, ketukan. Kenapa kita perlu tempo? Karena supaya nanti urutan nadanya atau ketika kita bernyanyi atau bermain musik itu cara menyanyinya atau cara memainkan musiknya itu pas, gak kecepatan, terus tiba-tiba ngelambat, gak lambat tiba-tiba cepat. Jadi biar susunan nada dan lagunya itu rapi. Gitu. Sekarang saya contohin ya. Di sini tangan saya jadi temponya, di sini mulut saya jadi nada atau musiknya. Do, itu yang dimaksud dari 4 ketukan.
Jadi nadanya itu lumayan agak panjang, agak lama. Oke, sekarang contoh yang nilainya 2 ketukan, gambarnya seperti ini. Do, re, mi, fa, sol. Lebih cepat ya daripada yang nilainya 4 ketukan. Sekarang contoh yang nilainya 1 ketukan, gambarnya seperti ini. Do, re, mi, fa, sol, la. Lebih cepat lagi daripada yang nilainya 2 ketukan. Terus sekarang nilainya setengah ketukan. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Sekarang nilai seperempat ketukan. Do, re, mi, fa, sol, la. Oke, sekarang contoh yang nilainya seperempat ketukan, gambarnya seperti ini. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Lebih cepat lagi dari yang seperempat ketukan. Nah, setelah tahu macam-macam kunci nada, garis birama, dan macam-macam notasi balok, sekarang kita tinggal mempelajari membaca not balok dan mempelajari penempatan not balok dasar pada garis birama. Seperti ini penempatan dasarnya. Di sini tentunya ada kunci nada, kita menggunakan kunci G, kunci yang umum ya. Dan di sini ada not balok dasar. Ada yang tahu gimana cara bacanya? Ya, benar. Di sini diawali dengan do, karena kita masih belajar dasar notnya ya, not yang dasar. Di sini ada do, di sini ada re, di sini tentunya mi, lalu fa, di sini sol, lalu selanjutnya la. Terus di sini si, oh iya, kurang do, satu lagi. Do oktav. Do tinggi ya, do oktav. Di sini do. Tuh, do itu dibaca sama dengan C. Re dibaca sama dengan D. Mi dibaca sama dengan E. Fa dibaca sama dengan F. Sol dibaca sama dengan G. La dibaca sama dengan H. Bukan. La dibaca sama dengan A. Si dibaca, betul, B. Do dibaca sama dengan C. Tuh. Jadi, not balok itu biasanya dibaca dengan seperti ini. Menyanyikannya benar, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Tapi membacanya dengan C, D, E, F, G, A, B, C. Do sama dengan C, re sama dengan D, mi sama dengan E, fa sama dengan F, sol sama dengan G, la sama dengan A, si sama dengan B, dan do oktav sama dengan C. Biasanya kalau dulu waktu SD pernah belajar pianika ya, cara nada ini kayak gini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita belajarnya di sini yang lebih real lagi. Nggak pakai yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1. Tapi kita pakai yang ini. C, D, E, F, G, A, B, C. Ya, ingat ya. C sama dengan do. Habis G, A, bukan H. Paham ya sampai sini ya? Oke. Nah, di sini ada rahasianya nih. Kenapa kunci G ini dinamakan dengan kunci G? Karena kunci G, perutnya kunci G ini segaris dengan not G atau sol di sini. Ya? Seperti itu. Jadi kan udah do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Sekarang yang ini berarti dibaca fa. Di sini fa, sol, la, si, di sini la, sini do, yang ini mi, yang ini sol, yang ini la, dan sampingnya yang terakhir ini fa. Nah, di setiap partitur kalau kalian perhatikan pasti ada yang namanya garis pembatas seperti ini nih. Nih, garis pembatas seperti ini. Tuh. Kenapa dibatasin seperti ini? Karena nada yang paling tinggi adalah 4 ketukan. Jadi di sini ditandain dengan garis tanda seperti ini. Coba lihat, yang ini ada berapa ketukan? 1, yang ini 1, dan yang ini 2. 1 ditambah 2 sama dengan 4. Yang ini setengah, yang ini 2, seperempat, dan yang ini 1. Berapa tuh ya ditambah? Sama dengan setengah ditambah 2 ditambah seperempat ditambah seperempat lagi, terus ditambah 1 sama nilainya 4. Yang ini 4, yang ini 4. Jadi di setiap batasan di dalam para nada seperti ini,
dibatasi maksimal 4, nggak boleh lebih ya, 4. Di dalam notasi musik itu ada yang namanya perpindahan nilai, yaitu seperti ini, 1, 1,5, 1, 1, 1,5. Dari C ke D itu pindahnya nilainya 1, dari D ke E pindahnya nilainya 1. Nah, dari E ke F pindahnya nilainya setengah, dari F ke G pindahnya nilainya 1, dari G ke A pindahnya nilainya 1, dari A ke B pindahnya nilainya 1, dan dari B ke C pindahnya nilainya setengah. Tapi ingat ya, di sini nilai 1 dan setengahnya itu bukan nilai ketukan, tapi nilai perpindahan. Pasti kalian bingung kan apa yang dimaksud dengan nilai perpindahan? Oke, saya akan ngasih contoh gampangnya. Contohnya seperti ini. Letak do-nya itu ada di sini. Do sama dengan C. Tulis aja ya, nggak apa-apa, biar kalian gak bingung. Sini D, di sini E, di sini F, di sini G, di sini A, di sini B, dan di sini C. C sama dengan do, D sama dengan re, E sama dengan mi, F sama dengan fa, G sama dengan sol, A sama dengan la, B sama dengan si, dan C sama dengan do oktav. Nah, dari C ke D, kenapa dibilang nilai perpindahannya 1? Karena dari tuts putih ke tuts hitam ini, itu pindahin nilainya sama dengan setengah. Dari sini ke sini, setengah. Terus dari sini, dari hitam ke putih lagi. Nilainya setengah. Jadi dari C ke sini nilainya setengah. Dari hitam pindah ke putih lagi, nilainya setengah. Setengah tambah setengah sama dengan 1. Jadi C ke D, nilainya adalah 1. Nah, di sini ada lagi nih. Paham ya sampai situ ya? Kenapa dibilangnya perpindahannya sama dengan 1 dari C ke D? Oke, siap, paham, mantap. Terus ini ada lagi nih. Di sini tengah-tengahnya ada tuts hitam. Setengah, pindah lagi ke sini, 1. Nah, ini nggak ada tuts hitamnya di sini. Nggak ada yang memisahkan di antara E sama F. Berarti nilai pindah jaraknya sama dengan setengah. Benar, di sini setengah ya, karena nggak ada hitamnya. Terus di sini F ke G ada hitamnya 1, ada hitamnya lagi berarti 1, ada hitamnya lagi di tengahnya misahin sama dengan 1. Nah, di sini dia langsung ketemu B sama C sama kayak E ke F, berarti nilainya setengah. Paham ya? Habis itu ya, satu-satu. Oke. Nah, biasanya di dalam garis birama itu, di antara not baloknya suka ada tanda crash dan pugar. Nah, crash itu adalah tanda untuk menaikkan nada setengah. Sedangkan pugar balikannya untuk menurunkan nada setengah. Nah, apa nih yang dimaksud dengan menaikkan setengah dan menurunkan setengah? Contohnya seperti ini. Ini kita kasih crash gitu. Nah, di sini apa nih? Di sini ada nada fa. Fa sama dengan F. F di sini fa sol la si. Si sama dengan B. Di sini ada la sama dengan A. Nah, si-nya itu ada crash-nya. Berarti naik setengah. Kalau naik setengah berarti jadi. Oke, kita lihat lagi. Jadi ini di sini kan ada F, B, A gitu ya. Fa, fa, si, la gitu ya. Tapi di sini si-nya tuh ada tanda crash. Crash itu sama dengan menaikkan nada setengah. Artinya apa tuh? Karena ada tanda crash di sini, berarti naik nih. Kayak tadi ini yang 1, 1,5, 1, 1, 1,5. Di sini yang crash itu adalah si. Si naik setengah sama dengan berubah jadi do. Jadi yang dipencet itu saat dimainkan adalah tuts yang do-nya, bukan yang si. Kenapa? Karena ada tanda crash. Ada tanda crash di sini. Tuh. Naik setengah. Jadi yang dipencet pas dimainkan fa, fa, do, la. Kayak gitu. Karena naik setengah ya. Kalau diganti jadi tanda pugar, di sini kita hapus jadi tanda pugar. Tuh, tanda pugar. Berarti turun setengah. Turun setengah ya, tanda pugar untuk menurunkan nada setengah. Turun pugar. Sini tetap fa, 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 di sini tetap fa, fa, si, la. Karena pugar, berarti turun setengah. Di sini ada tuts hitam. Berarti ini pencet la atau ini. Sini ke sini, si ke la nilainya 1 pindahnya. Berarti dipencet adalah ini, yang tuts hitam gitu ya. Jadi yang dimainkan adalah fa, fa, si, ya, fa, fa, le, la gitu. Itu ya, karena turun setengah. Itu yang dimaksud dengan menaikkan nada setengah sama dengan menurunkan nada setengah, crash dan pugar. Oke guys, jadi selesai pelajaran musik kita hari ini, dan pelajaran kita di semester ini selesai. Yeay.
kasih udah ikut pelajaran saya selama belajar jarak jauh ini. Maaf ya kalau tugas-tugasnya itu mungkin banyak atau mungkin susah. Dan makasih yang udah rajin-rajin banget ngerjain tugas. Yang masih males-malesan, ayo dong semangat. Makasih udah jadi murid-murid saya yang baik-baik. Sampai ketemu lagi kalau ketemu. Bye-bye. Assalamualaikum.